Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 9. Mazmur yang digubah oleh Daud dengan catatan di ayat 1 bahwa Mazmur tersebut dinyanyikan menurut lagu Mutlaben yang artinya adalah kematian seorang putra. Sehingga diduga bahwa Mazmur ini digubah oleh Daud dengan latar belakang pertolongan yang Tuhan berikan kepadanya ketika Absalom putranya memberontak kepada Daud. Di ayat 2, 5, 8, 10-11, dan 19, Daud mengutarakan 3 alasan mengapa Tuhan patut untuk dipuji. Ketiga alasan tersebut adalah, yang pertama, sebab dengan keadilannya ia membela umatnya. Itulah yang dialami oleh Daud. Allah dengan keadilannya membela Daud terhadap Absalom yang memberontak kepada ayahnya sendiri. Pembelaan Tuhan ini dicatat di ayat 2 dan 5. Di ayat 5 ditulis seperti demikian. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta.
Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang harus kita takuti? Dengan keadilannya, Ia pasti akan membela kita. Yang kedua, sebab dengan kuasanya Ia melindungi umatnya. Perlindungan seperti itu pula lah yang dialami oleh Daud terhadap pemberontakan Absalom. Perlindungan Tuhan tersebut dicatat di ayat 8 dan 10. Di ayat 10 ditulis sebagai berikut. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Bila Tuhan yang melindungi kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera di segala keadaan. Yang ketiga, sebab dengan kesetiaannya Ia tidak akan meninggalkan umatnya. Kalaupun banyak orang yang mengkhianati Daud, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud yang percaya kepadanya. Hal tersebut dicatat di ayat 11 dan 19. Di ayat 11 Daud berkata sebagai berikut. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Apabila Tuhan yang setia selalu menyertai kita, maka dalam menghadapi situasi yang sesukar apapun, kita tidak akan pernah berputus asa. Mari dengan bersandar pada keadilan, kuasa, dan kesetiaan Tuhan, kita datang menghadap tahta anugerah-Nya. Mari kita membawa pujian dan doa-doa kita kepadanya. Tuhan yang membela dan melindungi umat-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita percaya, doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yesus tidaklah akan sia-sia. Dia pasti mengulurkan pertolongannya tepat pada waktunya. Mazmur pasal 9 ayat 2, 5, 8, 10-11 dan ayat 19. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara.
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan Yesus, Engkau Maha Kuasa. Dengan kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Sesungguhnya tiada yang sukar, bahkan tiada yang mustahil bagi-Mu. Apapun yang Kau kehendaki akan terlaksana. Apapun yang Kau rencanakan pasti akan terwujud. Tiada rancangan-Mu yang gagal. Kalau Tuhan yang bekerja, tiada apapun yang dapat merintanginya. Kalau Tuhan sudah melangkah, tiada pintu yang tertutup yang tak akan terbuka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami percaya kalau hidup ini ada dalam genggaman tangan-Mu. Dengan kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan besar untuk menjamin masa depan kami. Oh Tuhan Yesus, kepada-Mu kami menyerahkan hidup ini. Saudara-saudari, mari serahkan masa depan-Mu ke dalam tangan Tuhan. Karena tangannya kuat dan gagah perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari kita berdoa. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta. Tuhan Yesus, hakim yang adil, sang pembela umat-Nya. Apapun yang kami hadapi, kami percaya kalau Tuhan yang membela kami, siapakah yang harus kami takutkan? Kalau Tuhan di pihak kami, apakah yang harus kami khawatirkan? Tuhan Yesus, kami berdoa hakim yang adil, bela perkara kami, tolonglah kami, ulurkan tangan pembelaanmu. Dan ke dalam tanganmu kami menyerahkan semua kekhawatiran dalam hati ini. Engkau yang menghapuskannya dan menggantikannya dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, hakim yang adil, kepadamu kami menyerahkan hidup ini. Saudara-saudari, serahkan kekhawatiran dalam hati Anda kepada Tuhan Yesus, hakim yang adil, pembela umat-Nya. Mari kita berdoa.
Sebab Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Tuhan Yesus, Engkau berdaulat untuk selama-lamanya. Engkau bersemayam di tatamu dan tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu kami percaya apapun yang terjadi di alam semesta ini tiada akan terjadi secara kebetulan, tetapi semua karena rancangan dan izin-Mu. Dan kalau Engkau merancangkannya dan kalau Engkau yang mengizinkannya, semua itu adalah demi kebaikan kami umat-Mu. Engkau mencintai kami dan tidak akan pernah membiarkan kami berjalan seorang diri. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ke dalam kedaulatan-Mu, kami menyerahkan semua beban dan pergumulan dalam hidup ini. Kami tahu pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Kalau Tuhan yang melangkah, tidak ada pintu yang tertutup. Kalau Tuhan sudah bekerja, tiada hal yang mustahil. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan beban dan kekhawatiran dalam hidup ini. Harapan dalam jiwa kami percayakan kepada-Mu. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Saudara-saudari, serahkan beban dan harapan dalam hati Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus yang berdaulat itu. Mari kita berdoa. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Tuhan Yesus, batu karang yang teguh, kota benteng pertahanan kami. Kepadamu kami berlindung. Ya Tuhan Yesus, lindungi kami di bawah sayap-Mu, karena di situ kami merasa damai sejahtera. Ya Tuhan Yesus, pelindung umat-Nya, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua beban pergumulan dalam hidup ini. Gembala yang baik yang rela menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Ke dalam tangan-Mu kami memohon perlindungan. Tuhan Yesus, lindungi kami dari semua bahaya. Bahaya dalam rumah tangga, bahaya dalam pekerjaan, bahaya dalam kesehatan. Tuhan, kami percaya Tuhan lindungi kami dan perlindungan-Mu itu ya dan amin adanya. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus melindungi kita dari semua mara bahaya di setiap saat. Dengan berharap kepada-Nya, mari kita datang memohon perlindungan-Nya. Mari kita berdoa.
orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau setia dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dengan kesetiaan-Mu Engkau menyertai umat-Mu. Dengan kesetiaan-Mu Engkau menuntun umat-Mu. Dan tuntunan-Mu selalu benar. Tidak pernah Engkau tersesat dan tak akan pernah Engkau menyesatkan orang yang berharap kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ini permohonan kami. Sertai kami dan tuntun hidup kami di jalan-jalan-Mu. Ya Gembala yang baik, sertailah hidup kami. Dikala kami melewati lembah yang kelam, sertai kami. Dikala kami harus berjalan melewati lembah yang curam, sertailah kami. Di saat kami harus mendaki bukit yang terjal, lindungilah dan sertai kami. Tuntun kami ya Tuhan Gembala yang baik. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan menuntun hidup Anda di jalan-jalannya yang benar. Mari kita berdoa. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak terbatas. Tidak pernah Engkau meremehkan orang yang dalam keadaan tak berdaya. Tidak pernah Engkau mengabaikan orang miskin yang memanggil nama-Mu dan memohon pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau selalu membuka tangan-Mu untuk menolong mereka yang berseru kepada-Mu. Dengan kasih-Mu Engkau menolong mereka tepat pada waktunya, sehingga tidak akan hilang harapan kami. Apapun yang kami hadapi, kami dapat memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Sebab kalau Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang menyertai kami, Tuhan, kami tahu ada pengharapan untuk masa depan kami. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus yang dapat diandalkan itu menolong rumah tangga saudara, menolong pekerjaan, usaha, keuangan atau studi saudara, menolong kesehatan saudara, dan menolong orang-orang yang ingin saudara doakan dalam kesempatan doa syafaat secara pribadi ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang adil, yang kuasanya tidak pernah berubah dan kesetiaannya turun-temurun. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup ini dengan memohon pembelaan, perlindungan, dan penyertaan-Mu. Karena kami percaya kalau Tuhan beserta dengan kami akan dapat melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kami. Kalau Tuhan menyertai kami, bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara-perkara gagah perkasa. Sehingga di balik semua itu nama-Mu ya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Di balik semua itu nama-Mu yang dimuliakan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dengan penuh iman dan pengharapan kepada-Mu, kami menyerahkan harapan doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Tuhan, jawablah tepat pada waktu-Mu sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Menyerahkan semua jemaat-Mu dalam pergumulan hidup mereka masing-masing, dalam pergumulan rumah tangga, dalam pergumulan kesehatan, dalam kesulitan keuangan dan pekerjaan. Tuhan, Kau buka jalan bagi mereka yang merindukan pasangan hidup untuk masa depannya. Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan. Tuhan Yesus, menyerahkan semua pergumulan dari anak-anak-Mu karena kami percaya harapan kami kepada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia, tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengasihi negeri yang besar ini. Tuhan tolong negeri ini, Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong pemerintah kami dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Tuhan tolong aparat keamanan TNI Polri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pakailah gereja-Mu menjadi terang di tengah kegelapan, sehingga orang dapat melihat bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar, dan di dalam Tuhan Yesus ada jalan keselamatan. Karena Engkau satu-satunya juru selamat yang sejati. Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami, dan jawablah apa yang menjadi doa dari pergumulan anak-anak-Mu, tepat sesuai dengan janji-Mu. Di dalam nama, di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin.